Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diayu Kumalasari, NIM belakang 75. Di sini saya akan meresum materi kelompok 9. Yang A, pentingnya etika di dunia maya. Dari sekian banyak hal yang dapat dilakukan di internet, tidak sedikit orang yang menggunakannya untuk hal yang negatif, seperti hacking, penipuan, pencurian, identitas, dan sebagainya. Selain itu, internet juga dapat menyebabkan kecanduan bagi penggunanya, sehingga cenderung membuat waktu di internet, sehingga dibutuhkan etika untuk mengatur kegiatan manusia di dunia maya agar kenyamanan di dunia maya tetap terjaga. Beberapa alasan pentingnya etika di dunia maya, diantaranya, yang pertama, pengguna internet berasal dari berbagai negara yang bisa sangat berbeda budaya dan adat istiadatnya. Yang kedua, di internet bersifat anonymous, tidak mengharuskan menggunakan identitas asli. Yang ketiga, macam fasilitas di internet bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan dengan merugikan pihak lain. Yang keempat, internet dapat bertambah seiring waktu, berarti dapat muncul orang-orang baru yang beragam karakter dan latar belakangnya. Yang B, pelanggaran etika berinternet. Macam-macam pelanggaran etika berinternet. Yang A, cybercrime. 1. Carding adalah pembobolan terhadap kartu kredit untuk mencuri nomor dan identitas orang lain untuk kepentingan pribadi. Yang 2, hacking adalah teknik yang dilakukan oleh orang untuk menyerang suatu sistem, jaringan dan aplikasi dengan cara mengeksploitasi kelemahan dari hal-hal tersebut dengan maksud untuk mendapatkan hak asas atas data dan sistem. Yang ketiga, cracking. Hampir sama dengan hacking, tetapi lebih cenderung tidak baik karena biasanya merusak data atau file, bahkan mengambil file penting. Keempat, defacing. Kegiatan mengubah tampilan halaman sebuah website atau diretas. Yang kelima, spamming. Pelanggaran ini berupa membanjiri media sosial korban dengan banyak pesan yang tidak diinginkan secara berulang-ulang. Yang keenam, phishing adalah aktivitas seseorang untuk mendapatkan informasi rahasia user dengan cara menggunakan email dan situs web palsu yang tampilannya menyerupai tampilan resmi web sebenarnya. Informasi yang dicari berupa username, password, bahkan nomor kartu kredit korban. Yang ketujuh, malware adalah perangkat lunak yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer. Contohnya virus, worm, atau adware. Yang B, pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI. Semua informasi baik berupa berita, karya fotografi, karya tulis, musik, video, editing, dan lain-lain dalam sebuah media memiliki hak cipta dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang C, pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini dapat berupa penghinaan, fitnah, maupun penistaan. D, online. Kejahatan yang sekarang sedang marak di dunia maya adalah penipuan. E, bullying. Kejahatan etika komunikasi bersifat mengintimidasi korbannya dengan melakukan pelecehan atau ancaman verbal dan dilakukan berulang kali. F, penyebaran berita hoax. Berita hoax berisi informasi palsu yang bertujuan untuk mendiskreditkan pihak tertentu. G, pembajakan akun. Akun yang dibajak dapat disalahgunakan untuk keuntungan pembajak, misalnya dijual, mendapatkan data-data, dan lain-lain. Yang 3, C, etika dalam bermedia sosial. Terdapat beberapa panduan yang perlu diperhatikan saat mengakses internet dan media sosial, yaitu yang pertama, be konstruktif. Tunjukkan sikap dan komentar yang bersifat konstruktif kepada orang lain sehingga Anda akan mendapatkan umpan balik yang bersifat konstruktif pula. Yang kedua, be safe. Pastikan setiap postingan Anda tidak membuat orang lain merasa tidak nyaman baik secara fisik maupun emosional. Yang ketiga, remember, we're all human. Meskipun tidak ada kontak langsung dengan orang lain, ingatlah bahwa jejaring Anda adalah manusia yang memiliki perasaan. Yang keempat, avoid flame. Jangan membuat ketegangan dengan orang lain. Kalaupun terjadi debat, maka diskusikan gagasan dan idenya, bukan menyerang orangnya. Yang kelima, choose your word carefully.
Sebelum mengomentari atau membuat postingan di internet dan media sosial, maka pilihlah kata-kata atau kalimat yang tepat. Yang keenam, accept the view of others. Interaksi di media sosial adalah proses pertukaran ide dan gagasan, maka hargai pendapat yang diberikan oleh pihak-pihak yang berbeda. Yang ketujuh, freedom of speech may not exist. Tidak ada kebebasan berpendapat mutlak di internet, maka batasi diri untuk memilih mana yang akan ditampilkan atau diposting dan mana yang perlu diabaikan. Sekian resumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.